Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RDAFJ. Sebelum Anda mengikuti video ini, silakan subscribe terlebih dahulu channel RDAFJ dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Jika video ini memberikan manfaat untuk Anda, jangan lupa berikan like dan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih atas partisipasinya. Let's enjoy this video. Oke teman-teman, di video kali ini mari sama-sama kita belajar tentang perulangan yang nantinya akan kita terapkan di dalam sebuah pemrograman. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, maka diharapkan kita dapat mampu memahami penggunaan dari for next. Kemudian mampu memahami penggunaan dari do loop. Proses perulangan dalam pemrograman dilakukan untuk mengerjakan suatu proses operasi secara bertahap demi tahap dengan nilai variabel yang menaik dan menurun. Dalam Visual Basic, proses perulangan dapat dilakukan dengan beberapa statement. Di antaranya adalah statement for next dan statement do loop. Jadi ada dua konsep ya yang akan kita bahas di video ini. Oke, kita mulai dari for next. Statement ini akan mengulangi suatu blok pernyataan sebanyak jumlah yang ditentukan. Statement ini digunakan jika banyaknya jumlah perulangan sudah diketahui. Sebagaimana sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu pada video yang membahas tentang percabangan bahwa ada istilah pernyataan. Nah, kalau di video sebelumnya pernyataan itu untuk suatu kondisi ya, yang dimana kita menggunakan konsep if, then, dan select case. Nah, kalau di sini juga ada pernyataan tapi digunakan untuk perulangan. Salah satunya adalah di for next ini ya. Oke, nah ini adalah sintak dari statement for next. For, kemudian variabel pengulang sama dengan nilai awal, to, nilai akhir, kemudian step tingkat. Nah, setelah itu baru kita berikan pernyataan. Pernyataan ini juga bisa tunggal, bisa dua pernyataan, bahkan bisa banyak ya, atau disebut dengan pernyataan jamak. Nah, kemudian di sini ada kata kunci next yang dimaksudkan untuk mengulang ya, yaitu variabel pengulangnya. Statement ini digunakan untuk kondisi yang mempunyai nilai berurutan dan variabel yang mempunyai nilai numerik. Default untuk step adalah 1. Jadi untuk perulangan dengan urutan menaik 1, nilai step tidak perlu ditulis. Sedangkan untuk perulangan menurun, misalnya nilai awal besar dari nilai akhir, nilai step diawali dengan tanda minus, seperti ini ya. Nah, ini adalah contohnya, misalnya for i sama dengan 10, to 1, step min 1. Jadi kita gunakan simbol minus ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh. Untuk mencetak angka 1 sampai 10 secara berurutan pada objek list box dapat dilakukan dengan memberi listing program sebagai berikut. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi kita akan mencetak angka 1 sampai dengan 10. Jadi kode programnya menggunakan konsep for next adalah seperti ini. For i sama dengan 1 to 10. Kemudian list 1 titik add item i. Kemudian next i. Jadi list 1 add item i ini adalah memasukkan angka yang sudah kita tentukan, yaitu mulai dari 1 sampai dengan 10. Kemudian next i ini adalah maksudnya untuk mengulangi memasukkan nilai i ke dalam listnya. Oke, kita masuk ke statement kedua pada materi perulangan, yaitu do loop. Statement ini mengulang blok statement bila kondisi benar atau sampai kondisi menjadi benar. Bila tidak ada perintah keluar, proses perulangan loop akan terus berlangsung. Statement ini digunakan untuk kondisi yang mempunyai nilai tidak pasti dan tidak berurutan. Statement ini memiliki dua buah bentuk logika. Jadi pada statement do loop ini terbagi menjadi dua buah bentuk logika. Yang pertama kita bahas tentang statement do loop while. Statement ini akan mengerjakan pernyataan dalam blok statement ketika kondisi bernilai benar dan akan berhenti ketika kondisi sudah bernilai salah. Oke, kita cek di bagian sintaksnya seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan do while, strukturnya seperti ini, yaitu do while, kemudian ini adalah kondisinya. Kemudian setelah itu pernyataan-pernyataan yang sifatnya boleh jamak, boleh tunggal, atau dua saja. Nah, kemudian di sini ada loop yang menyatakan bahwa ada perulangan.
Nah, atau kita bisa menggunakan do loop while. Jadi strukturnya berbeda ya. Bedanya adalah kalau do while kita mendahulukan kondisinya baru pernyataannya. Ya, kemudian dilakukan secara berulang. Kalau yang ini kita mendahulukan pernyataannya terlebih dahulu, baru mencek ke kondisinya. Jadi selama kondisinya benar, maka perulangan akan terus berjalan sampai pada kondisi salah. Oke, nah ini contohnya ya teman-teman ya. Untuk mencetak angka 1 sampai dengan 10 secara berurutan pada objek list box dapat dilakukan dengan memberi listing program sebagai berikut. I sama dengan 1, kemudian lakukan perulangan selama I kecil atau sama dengan 10. Nah, kemudian datanya akan masuk ke dalam list 1 ya. Dan prosesnya adalah I sama dengan I ditambah 1. Kemudian lakukan perulangan tersebut. Jadi selama nilai di bawah 10, mulai dari 1 ya, mulai dari 1, kemudian sampai nilai itu mencapai pada angka 10, maka akan terus dilakukan perulangan. Nah, ketika sudah sampai pada angka 10, maka perulangan itu akan dihentikan. Next pada statement do loop until. Statement ini akan mengerjakan pernyataan dalam blok statement ketika kondisi bernilai salah dan akan berhenti ketika kondisi mencapai nilai benar. Oke, nah kita lihat sintaknya di sini teman-teman. Modelnya adalah seperti ini strukturnya ya. Struktur yang pertama yaitu do until, kemudian kondisi. Jadi kita dahulukan kondisinya, kemudian baru kita tentukan pernyataan-pernyataannya. Nah, setelah itu dilakukan perulangan. Nah, kemudian struktur yang kedua, do, kemudian loop until di bawahnya. Perbedaannya adalah di kata until di sini. Ya, kita cek di sini. Nah, until itu kalau di struktur yang pertama, itu ditaruh setelah do. Dan posisinya di awal pada saat kita membuat kondisinya. Nah, kalau di struktur yang kedua, until-nya itu pada loop. Dan kemudian kondisinya setelah pernyataan. Jadi kita lakukan dulu pernyataannya, baru kita tentukan kondisinya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Nah, kita lihat di bagian strukturnya seperti ini. I sama dengan 1. Masukkan nilai I ini ke dalam list. Kemudian prosesnya ini, I sama dengan I ditambah 1. Kemudian akan dilakukan perulangan selama I itu besar dari 10. Oke, nah kita langsung ke praktikum teman-teman. Buatlah sebuah form baru pada VBNet, kemudian desainlah seperti gambar di bawah ini. Oke, sekarang kita langsung praktekkan. Kita akan buat desainnya seperti ini. Jadi silakan teman-teman buka Visual Studio 2010 dan kita akan masuk ke dalam VBNet-nya. Klik file, kemudian new project. Oke, nah selanjutnya pastikan kita sudah berada di Visual Basic ini ya. Lanjut kita klik Windows Form Application. Next, untuk nama projectnya kita buat di sini adalah perulangan. Nah, buat teman-teman yang tampilannya langsung menyimpan, nanti teman-teman cari foldernya dan kemudian simpan di dalam folder tersebut. Foldernya sudah kita buat pada video sebelumnya ya. Oke, nah bagi yang tampilannya seperti saya ini, silakan teman-teman klik OK. Kita pastikan dulu formnya berada di tengah-tengah nanti ketika dijalankan. Kita klik formnya, kemudian kita ke Start Position yang ada di Properties. Kita ganti ke Center Screen. Kemudian untuk teks ini, form 1 ini kita ganti menjadi program perulangan teks. Jadi kita klik form 1 ini, kemudian kita ke teks. Kita cari teks di sini. Nah, ini dia. Namanya adalah program perulangan teks. Itu nama teksnya. Silakan teman-teman ikuti. Kemudian untuk nama formnya juga kita ganti ya, dengan cara teman-teman tinggal klik kanan saja di sini, rename, kita buat di sini form perulangan. Oke, nah setelah itu kita masukkan beberapa atribut ke sini dari toolbox-nya. Oke, kita tarik saja label dari sini, label 1, ini label 2, text box di bawah. Nah, ini text box 1, text box 2. Oke, button, proses. Nah, ini dia buttonnya. Kemudian kita gunakan list view. Ini list view-nya.
Next, kita gunakan button lagi 2 di bawah di sini. Oke, nah kita ganti dulu namanya, yaitu yang pertama, untuk label yang pertama adalah tuliskan teks. Oke, di sini di teks ya, di teks pada propertiesnya kita ganti di sini tuliskan teks, enter. Kemudian yang kedua ada jumlah pengulangan. Oke, di sini jumlah pengulangan. Next, untuk buttonnya proses clear keluar. Nanti ini adalah proses. Button 2 adalah clear, dan button 3 kita ganti ke keluar. Oke, nah kemudian kita ganti namanya untuk masing-masing objek ini atau atribut ini di name-nya ya. Kita cek name-nya di sini. Oke, nah ini dia name. Kita ganti yang pertama teks, tuliskan teks. Nah itu dia ya, teks, tuliskan teks. Oke, yang kedua ini kita ganti ke txt JML perulangan. Namanya adalah txt JML perulangan. Kemudian ini adalah btn proses. Ini kita ganti ke btn clear, dan ini adalah btn keluar. Oke, nah sekarang kita rapikan dulu ya. Oke, nah setelah kita rapikan, kita save all, kita klik save all di sini. Nah, bagi yang belum menyimpan ke foldernya, kita simpan ke dalam folder yang dimana sudah kita buat folder pada video sebelumnya ya. Kita buat saja folder baru di sini. Namanya adalah perulangan. Kemudian kita double klik perulangan itu, kita select folder, kemudian kita klik save. Oke, selanjutnya kita buat sintaks programnya. Silakan teman-teman ikuti ya. Oke, untuk sintaks pertama kita double klik keluar, kemudian kita ketik di sini n. Kita masuk lagi ke desainnya. Yang kedua, kita buat kode programnya di proses. Di proses ini kita deklarasikan dulu variabel namanya adalah text. Tipe datanya kita buat string. Nah, kemudian kita buat lagi variabel namanya adalah jumlah. Tipe datanya integer. Kemudian variabel text ini memperoleh data dari txt. Txt tuliskan teks ini ya. Kemudian variabel jumlah ini akan memperoleh data dari txt jumlah atau JML perulangan titik teks. Oke, nah sekarang kita terapkan perulangannya ya. For i sama dengan 1 to jumlah. Nah, kemudian next ini muncul ya, muncul dengan sendiri. Selanjutnya kita isi datanya ke dalam list view titik items titik add, kemudian kita panggil lagi variabel text ini ya. Sepertinya error. Nah, oke, kita ganti saja list view ini, kita hapus dulu ya. Kita cari di sini list. Nah, list box ya. Kita cari list box. Kita gunakan list box aja. Karena di sini pakai list katanya ya. Oke, nah kemudian kita masuk lagi ke button proses. Ini kita ganti ke list box 1 ya. Titik items titik add. Nah, kemudian kita panggil variabel text tadi. Nah, setelah itu, setelah next ini kita
tambahkan i. Sorry, ini bukan for 1 tapi for i ya. Oke, kemudian kita simpan dulu ya. Jadi kira-kira kodenya seperti ini. Oke, nah kemudian kita lanjut dulu ke button clear. Button clear ini adalah membersihkan teks, membersihkan data dari teks. Yaitu yang pertama txt, tuliskan teks ini kita bersihkan ya, kita bersihkan. Kemudian jumlah perulangan ya, txt jml perulangan. Jadi untuk kodenya kira-kira seperti ini semuanya. Nah, oke, sekarang kita coba jalankan programnya. Dengan cara teman-teman tekan F5 atau dengan cara mengklik start debugging ini. Nah, sekarang kita coba isikan teksnya di sini. Misalnya kantor, jumlah perulangannya itu kita buat 10. Kemudian kita klik proses. Maka kata-kata kantor di sini terdapat 10 kali perulangan. Oke, nah kira-kira seperti itu teman-teman penggunaan dari perulangan for next. Kita sudah menyelesaikan satu perulangan yaitu for next. Sekarang kita coba ke do while dan do until. Kita akan buat form baru pada project yang sama yaitu di perulangan ini. Nah, di sini kita buat nama formnya adalah perulangan do while. Kemudian kita klik add. Oke, nah kemudian kita atur dulu formnya ke center screen sehingga nanti form ini berada di tengah-tengah ya. Dan namanya pada teks kita ganti menjadi program perulangan do while. Selanjutnya kita tarik di sini list box ya, kemudian kita tarik button. Nah, button ini kita ganti ke do while. Sekarang kita langsung saja ke kode programnya di sini. Button 1 ya. Jadi kita nggak rubah nama buttonnya, yaitu listbox 1 titik items titik clear. Kemudian kita deklarasikan variabel i, tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian langsung saja ini bukan 1 tapi i ya. Kemudian i ini kita langsung saja berikan nilainya adalah 0 ya. Lalu kita masukkan konsep while tadi, do while, lakukan perulangan selama i itu kecil atau sama dengan 10 ya, sampai dengan 10 lah pokoknya. Kemudian list box 1. Nah, ini proses memasukkan data ke dalam list box 1 ya. Oke, do while kita buat di sini. Nah, ini dia kita panggil variabel i. Oke. Nah, ini prosesnya di sini i sama dengan i ditambah 1. Oke, sekarang kita coba jalankan programnya. Kita ganti dulu di startup formnya ya. Di startup form ini kita ganti ke form perulangan 2 ya. Kemudian kita jalankan programnya. Oke, sekarang kita klik di sini do while. Nah, maka akan mencetak data dari 0 sampai dengan 10 berdasarkan perintah yang sudah kita tulis di dalam kode programnya ya. Nah, di sini mulai dari 0 sampai dengan 10. Nah, kira-kira seperti itu untuk penggunaan statement do while ya di dalam perulangan. Nah, untuk do until silakan teman-teman coba cari referensinya dan dicoba membuat programnya ya. Jadi saya rasa itu saja pembahasan kita pada video kali ini, membahas tentang perulangan. Silakan teman-teman simpulkan sendiri, jangan lupa dicatat biar teman-teman tidak lupa konsep perulangan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.